Lihat nih terbangnya udah mulus banget guys, cakep dah. Hati-hati kalau kalian terbang ya guys ya. Ini dia akibatnya. Oke, balik lagi sama Pilot Kriting guys. Sekarang kita mau ngetes sign apa ini? Sign SpeedyBee 35 mili ya. Oke, jadi ini kita tes dulu jaraknya karena kliennya itu suka putus di 50 meteran. Jadi kita tes lebih dari 50 meter ini dia seperti apa, akan putus atau tidak ya. Kita tes dulu, jangan jauh-jauh, jadi jangan tinggi-tinggi maksudnya. Kalau ketinggian kan kalau jatuh parah tuh. Jadi kita ketinggiannya jangan tinggi-tinggi banget ya, sekitar segini 2 meter lah, 1-2 meteran. Jadi di atas tanah. Kita tes dulu jarak nih, nanti sekalian buka map. Jaraknya itu kita berdiri di ujung sini. Nah, kita coba ukur, measure si jaraknya sampai ke ujung tiang, ke ujung pabrik ini ya. Tuh sampai ke ujung sini bisa sampai 150 meteran tuh, lihat kan? Oke, jadi di sini jaraknya udah jauh, tapi RX belum loss, berarti RX aman ya. Sudah bagus. Nah, sekarang kita lanjutin ngecek GPS-nya. GPS-nya ini masih 7, jadi belum panas nih GPS nih ya. Kita coba sampai dapat berapa di akhir penerbangan sampai satu baterai habis. Ngomong-ngomong, ini baterai yang Pilot Kriting pakainya baterai yang 6S nih. Jadi 6S pakainya 1100 mAh. Jadi ini kita tes nanti di akhir video sampai lebih dari 10 menit enggak ya. Ini baterai ini sekali terbang. Capek dah pokoknya, sekali main itu udah lebih dari 10 menit, guys. Oke, sekarang kita masih lanjutin tesnya. Di situ ada orang lagi ngetes mobil, lagi latihan mobil juga di situ ya, tuh orang. Jadi di sini lapangannya, kalau pagi-pagi banyak orang main bola sama latihan fisik. Jadi banyak yang lagi lari kalau pagi-pagi. Makanya Pilot Kriting terbanginnya siang nih, jam 1, jam 2. Orang-orang pada panas guys. Jadi orang nggak pada ke lapangan. Nah, kita bisa terbang. Nah, di sini enaknya selain lapangan kita bisa keluar lapangan nih. Jadi banyak lahan kering. Ini lahan kering tuh aman ya, kalau misalnya jatuh dia nggak basah, nggak konslet. Jadi mending cocok nih tempat di sini. Nah, GPS sudah lumayan muncul 12, tapi ini home point-nya belum naik ya, belum muncul tanda panah nih. Kita altitude-nya di ketinggian 13-12 meter ya dari bawah tanah, itu asumsi. Jadi masih ada errornya ya, jadi belum terlalu akurat ya, itu tergantung dari GPS-nya sendiri ya. Oke, kita ini main masih 3,9 volt. Oke, itu RSSI flight time-nya udah di 3 menitan. Oke, terus baterainya 23,5, itu 6S ya, di 24. Tuh GPS terus naik. Nanti belum ngelok kayaknya, sebelum ngelok home-nya sih. Jadi kalau belum ngelok home ya jangan sampai GPS rescue ya, nanti dia malah mati si motornya mati. Kita nanti coba aja deh kalau udah dapet ininya ya, home point-nya, terus udah dapet nanti tanda panah. Nah, itu baru kita tes pencet RTH-nya. Oke, kita coba. Dan RTH ini settingannya di atas 10 meter ya guys ya. Jadi di atas 10 meter itu baru kita bisa namanya pencet RTH. Nah, kalau belum segitu, nah bisa mati tuh si motor. Oke, terus ketinggiannya katanya sih 100 meteran ya. Jadi baru 25 meternya segini nih. Berarti 4 kali lipat ketinggian, itu tinggi banget 100 meter. Oke, udah 3,8, awet ya. Ini baterainya awet banget. Jadi udah 4 menit lebih masih 3,8. Jadi bisa jadi ini ke 10 menitan nyampe lah ya. Nah, altitude-nya nggak sih, altitude itu dari sensor ya, dari sensor di FC-nya. VTX masih di 19 paling tinggi tadi ya, menyentuh ke 19. Oke, kita masih lanjut terbangin di sini tuh, lihat drone-nya masih
si SpeeDB kuning guys, 20. Wah, naik terus kan GPS-nya. Ini kita satu baterai buat manasin GPS doang. Itu sampai 22 tuh nyampe ya. Harusnya sih udah muncul, tapi belum muncul ya. Harusnya kita kalau belum muncul kayak gini, kita balik ke home, terus kita lepas baterai, terus colokin lagi. Nah, kalau kayak gitu bisa ini nih, bisa bagus. Jadi ngunci udah, si GPS-nya udah ngunci, udah ngelock, terus kita ngereset si FC-nya. Jadi kelihatan ininya guys, kelihatan si home-nya. Oke, kita lanjutin lagi, throttle up. Oke. Ini si gagalnya ya. Si kameranya terlalu ngedengak nih. Jadi piloting mainnya masih pakai angle mode aja karena ngetes guys. Kalau misalnya kita pakai acro, piloting masih belum pede ya. Takutnya kenapa-napa nih. Tapi masih aman aja sih. Cuman lebih aman aja di angle. Jadi nggak terlalu macam-macam. Nah, ini 23 GPS-nya udah nyampe 23. Oke. Kita coba tinggi nih, terus sampai 20 meteran. Nah, selain sebelah kiri nih, sebelah sono juga ada tuh, bisa jauh sampai sini. Cuman tadi tuh hati-hati nih, di sini ada ini guys, ada jaring. Jadi kalian jangan sampai terkecoh sama, di sini ada jaring ini, jaring-jaring kayak penahan bola. Kan di sini suka ada yang main bola, supaya bolanya nggak jatuh-jatuh ke rawa-rawa. Itu ada penahan jaringnya, kayak jaring di permainan tahan golf gitu. Nah, itu jaringnya sebelah kiri. Jadi kita jangan sampai lupa ya, di situ ada jaring. Nah, di sini sampai 24 tuh, GPS sudah makin naik aja. Ini harusnya sih di reset, cuman piloting cobain dulu, diemin dulu tanpa di reset, apakah dia muncul sendiri atau tidak ya. Oke, kita coba terusin aja. Sudah main di sekitar mau 7 menit, bentar lagi nih. Berarti udah RX sudah aman ya. Sama sini RX aman, terus LED juga udah aman, GPS juga udah nyala. Tinggal dia belum ngelock ke si home. Nah, kalau GPS-nya si ini nih FPV ya. Jadi piloting masih belum terlalu yakin atau 100% percaya guys. Kenapa? Karena si FPV ini ya mainannya bukan mainan kayak aerial gitu. Kalau aerial kan memang buat foto, video, ngambil gambar, terus smooth terbangnya dan aman ya, langsung RTH sendiri. Nah, kalau FPV emang banyakan buat jarak-jarak deket atau belusukan yang nggak perlu pakai ini ya, nggak perlu pakai GPS buat RTH, kecuali hobi-hobi long range guys. Jadi itu emang frame-nya yang frame besar, bukan frame Zenwoo. Jadi GPS-nya itu jauh dari motor, akan lebih bagus tuh ngeloknya ya. Oke, ini kita coba ke sini dulu, kita lihat. Nah, hati-hati nih di sini nih, ya kan? Di sini ada jaring. Jadi pada saat jaring nyampe itu piloting disarm. Jadi nggak ngelilit di propeller, dan roket ini lari sampai kemana tadi jaringnya di mana itu. Nah, oke, ketemu tuh jaringnya di daerah sini. Itu tinggal di goes aja, diambil aja, bisa gampang drone-nya. Oke, untungnya drone-nya di bawahnya nggak ada air, jadi aman. Ini roketing langsung lari lagi ke sini. Kita tes lagi ya. Ini belum dicabut baterainya, lihat tuh. Oke, belum dicabut. Kita coba tes lagi. Apakah tuh home-nya jadi muncul guys tuh 15 ya. Jadi tidak perlu cabut baterai. Jadi dia cuman di disarm aja, ulangi lagi terbangnya. Nah, itu muncul tanda panah, muncul juga arah home. Cuman home-nya tadi mulainya dari 0 ya, bukan dari 15. Nah, itu harus dikalibrasi gyro atau kalibrasi accelerometer saat kita take off sebelum arming ya. Jadi buat akurasinya jadi lebih akurat. Tadi 15 meter udah nggak akurat tuh. Ya tapi masih di daerah situ lah ya untuk RTH-nya. Tidak akurat si DJI guys, DJI. Oke, nah ini udah ada tuh, lihat tanda panahnya udah bukan. Melihatnya harus ke belakang tanda panah. Tuh, tanda panah udah ke belakang, rumahnya di
situ. Oke, kiri itu rumahnya. Udah benar. Baterai masih 3,6, gile. Ini baterai 9 menit guys. 9 menit cuy. Mantep ini. Karena baterainya baru. First time charge ya. Jadi baru dibeli, baru di charge pertama kali. Jadi masih kekuatan sesungguhnya lah ya. Nah tuh home-nya udah bener ya, harus lurus ke atas. Dia tanda panah udah bener nih. Tuh lihat. Nah itu Pilot tadi ngetes RTH guys. Jadi RTH itu di switch kanan itu kalau misalkan di lebih dari 10 meter, nah itu lebih dari 10 meter harusnya bisa naik ke altitude dan turun lagi. Ini masih aman ya, masih nyala. Coba kita tes di beta flight ya. Colokin. Kita cek di receiver. Dia itu yang kanan itu ya. Oh, aux 4. Dia itu aux 4-nya GPS rescue. Oke. Ini bikin mati nih. Kita cek di GPS di ini di expert mode. Fail safe-nya itu apa? Stage 2 GPS rescue nih padahal ya. Berarti GPS rescue-nya masih langsung turun. Oke, keterangannya initial climb 10 meter. Return-nya di 30 meter altitude. Kecepatannya 7,5 meter. Kembali ke groundnya itu kecepatannya maksimum angel 45. Jaraknya di 20 meter buat nurun. Ini kecepatan turunnya 1,5. Throttle minimum maksimum. Ini hover nih bisa 1350. Minimum distance home-nya itu 15 meter baru bisa RTH. Oke. Udah nih. Harus dinonaktifkan ini nih kalau misalkan ini ya. GPS rescue. Ini udah RTH nih padahal ya. Tapi kenyataannya langsung drop dia. Oke. Sip. Oke, kita coba terbang lagi guys. Jadi masih aman drone-nya. Kita nggak batas sama sekali ya. Tuh itu dari 10 menit. Flight time-nya ini masih nggak dinyalain flight time arming-nya. Nah, jadi tadi bahaya banget. Jadi kita harus di lebih home-nya 10. Kalau kata pilot nakal di atas 100 ya di deskripsinya dia. Jadi berarti gak berani kalau misalnya di atas 100 terus tidak ada apa-apa, drone-nya langsung remuk kayaknya, turun dari 100 meter ya. Oke, udahlah, pokoknya GPS sudah aman, udah diganti, udah di servis, dipasang kembali ya. Tinggal ini masalah settingan RTH ya, settingan RTH walaupun settingannya sudah sesuai, tapi ya kita harus coba ulik-ulik lagi dari firmware dan lain-lain supaya dia bisa terbang lebih akurat guys dan berfungsi dengan baik. Oke, thank you.